Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita akan melihat perjalanan bangsa Israel yang lama berada di tempat perbudakan yaitu Mesir. Kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir." Saudara lihat di situ, Allah punya rencana yang luar biasa dan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Tetapi sebelum mereka keluar dari negeri perbudakan Mesir, mereka harus melewati dulu ujian yang berat. 400 tahun di negeri itu bukan suatu waktu yang pendek. Ada beberapa generasi yang terlewati. Tetapi Tuhan pada akhirnya mendengarkan dan mau mengabulkan seruan mereka untuk dilepaskan dari penindasan itu. Dan Tuhan memakai seorang yang bernama Musa. Musa adalah seorang pemimpin pada generasinya. Dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Ia diutus untuk menghadap Firaun. Itu tidak mudah, saudara. Sebab Firaun adalah seorang raja yang keras. Ya. Tetapi kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang sukar. Tuhan pakai Musa. Musa seorang yang baik, seorang yang dikatakan oleh firman Tuhan, seorang yang setia. Dan dia juga sebetulnya ada perasaan takut untuk menghadapi Firaun. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-11, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?' Lalu firman-Nya, 'Bukankah aku akan menyertai engkau?' Allah akan menyertai Musa. Musa tidak perlu takut. Dan Musa berani melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Allah memilih orang-orang tertentu pada zaman Perjanjian Lama yang memenuhi kualifikasi atau syarat untuk memimpin bangsa Israel menggenapi rencana Allah, seperti kita tahu Nuh, Joshua, Daud, Salomo, dan para nabi. Dalam Perjanjian Baru, tidak semua orang percaya dipanggil ke dalam 5 jawatan pelayanan. Di dalam Efesus 4 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Ini adalah panggilan yang khusus kepada orang-orang tertentu untuk menduduki kelima jawatan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi setiap orang percaya dipanggil oleh Allah untuk suatu maksud dan misi tertentu dalam hidupnya.
Namun tidaklah cukup untuk menjadi seseorang yang memiliki panggilan saja dalam hidup kita, tetapi kita juga harus dipilih oleh Allah. Dalam Matius 22 ayat 14 berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan menginginkan kita semua, kalau bisa kita semua termasuk orang-orang pilihan Allah. Musa tidak hanya dipanggil dan dipilih, tetapi ia didapati setia, sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 3 ayat 5. Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ketika Allah menguji Musa, ia didapati setia. Saudara-saudara, kalau Tuhan memilih seseorang, dia harus melihat kualitas daripada orang tersebut. Orang itu harus menunjukkan kesetiaannya. Itu adalah kehendak Tuhan. Sebab kalau kita tidak setia, maka Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Untuk menunjukkan diri kita setia, kita harus melakukan persis tepat seperti apa yang telah Allah berikan kepada kita, tanpa menyimpang dari jalurnya. Mungkin saudara mendapat tawaran dari teman atau dari gereja lain, ayo melayani di gereja kami, di sini kami angkat menjadi seorang pelayan. Mungkin di dalam hal musik, ataukah pengajar dulu sekolah minggu dan sebagainya. Dan saya berikan berkat atau PK. Janganlah saudara tergiur dengan hal-hal itu. Biarlah saudara tetap setia di mana saudara berada. Kita mau melakukan tugas kita sebagaimana yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita mau setia sampai pada akhirnya. Setiap orang percaya dipanggil oleh Allah untuk masuk di dalam periode persiapan. Ketika kita berada dalam pelayanan atau panggilan yang telah Allah berikan, kita harus didapatinya setia. Melalui apa kita didapatinya setia? Melalui ujian-ujian. Ketika kita setia dalam hal yang kecil, Allah akan mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar. Namun jika kita tidak setia dalam hal yang kecil, Allah tidak akan mempercayakan kita dengan hal yang lebih besar. Lukas 16 ayat 10. Jadi kita melihat bahwa ada tingkatan atau jenjang dari pelayanan. Mungkin dalam kehidupanmu Allah menempatkan engkau sebagai seorang singer. Kalau ia setia, maka ia akan diangkat menjadi seorang yang akan memimpin puji-pujian, song leader. Atau dari seorang pengerja kemudian merintis dalam pengembalaan sidang, walaupun baru sedikit jumlah jemaat. Kalau setia kepada Tuhan, akan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Dan kesetiaan itu diukur oleh waktu. Nah, saudara-saudara, para pendengar, berjuanglah untuk menjadi orang yang setia oleh karena kasih karunia Allah dalam setiap tugas yang Tuhan berikan. Maka Tuhan akan memberkatimu dan menyediakan upah yang berlimpah. Saya kira sampai situ renungan kita. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan dapat mendapatkan kami adalah anak-anak Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Kekuatan kami adalah Engkau, bukan karena kami. Tapi Engkaulah yang kami andalkan supaya kami tetap kuat dan tetap setia dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.